Abis asar bang, teman kita yang lancang masuk ke kamar kesiram bang, minyak panas. Oh, Minyak panas itu bang, nggak tahu asal mulanya apa. Itu sebelum ke atas bos ke juru kunci dulu. Juru kunci, ternyata bos itu ada perjanjian motong kerbau. Itu anak baru kan nggak tahu apa-apa, udah dia main tendang lagi. Nah di situ kan ada perabotan plastik. Di situ ada plastik, ada gas, cadangan gas 2, ada minyak. Jelas itu kan kesabar, jadi meledak. Dar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman kita yang 5 itu meninggal 2 hari itu. mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya terhadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Jawir. Waalaikumsalam bang. Ya, Bang Jawir, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi kalau boleh tahu Bang Jawir ini dari mana nih Bang? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta, tetangga ya sama Iya, Bekasi siap. ya. Oke, tapi sekarang Bekasi lagi adem, berkabut. Ya, Bang Jawir. Jadi Bang Jawir ini katanya punya pengalaman tentang pesugihan ya. Itu bisa diceritain sedikit dulu aja seperti apa yang mau Bang Jawir ceritain ini nanti. 10 tahun yang lalu saya pernah ngikut dagang cakwe di Kerawang. Dan ternyata itu bos Cina ngelakuin pesugihan. Itu memakan korban 5. Hampir aja saya jadi tumbalnya. Oh, oke. Disimpan dulu aja ceritanya, Bang Siap. Jawir ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Jawir menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan. Keajaiban dalam setiap aroma. Oke. Berarti bosnya ini melakukan pesugihan ya. Iya. Oke. Udah siap buat cerita Bang Jawir? Siap. Siap ya. Oke. Silakan kalau gitu Bang Jawir. Sebelumnya saya minta maaf nih bang. Kenapa saya nutup muka saya? Karena bos saya ini masih dagang dan masih ngelakuin mungkin itu. Oke. Sebelum saya ke Kerawang, kan saya orangnya lalang buana bang. Kemana, ke daerah mana-mana. Hampir berapa tahun saya nggak pulang ke Jakarta. Nah, di tahun 2015 saya pulang dengan seorang istri. Keluarga saya kaget kan. Ini cewek mana lagi? Nah, saya bilang, Mas maaf, di sini saya nggak ribut. Di sini saya bawa seorang istri. Orang istri, saya cuma minta ngakuin aja ini istri saya. Ini jadi anggota keluarga kita. Saya di sini bukan minta warisan mas. Kan orang tua saya udah meninggal kan. Takutnya kan abang kakak adik saya kan mikir ini bawa cewek ingin minta warisan gitu. Daripada saya ribut sama keluarga,
Saya jiwanya lalang buana, saya pergi. Tujuan saya satu di Kerawang, karena Kerawang kan ada saudara, tapi saudara jauh bang, saudara jauh. Nah sampai di Kerawang itu kan, di situ saya belum kerja bang, sehari 2 hari, saya pusing kan. Di sini kok saya nggak enak nebeng mulu. Nah saya main ke kelenteng. Kelenteng. Cara agama kita kan assalamualaikum dulu sama penduduk aslinya. Kok saya boleh bantu-bantu nggak di sini kelenteng kok? Kata engkonya boleh, tapi sini nggak digaji sistemnya. Di sini upah. Nah ya udah nggak apa-apa kok. Yang penting saya ada pemasukan. Ya udah, kamu bantu-bantu aja. Apa namanya, angkat-angkat itu inci masukin ke kelenteng. Siap kok. Nah, udah di situ kita mulai kerja di kelenteng, bantu-bantuin, angkat-angkat, bersihin apa lap-lap Putri Kuan Yin, patung Kuan Yin. Nah, alhamdulillah lama kelamaan hari berhari itu kan lingkungan udah kenal sama saya. Nah, tukang parkir manggil saya, Wir, sini Wir. Ya Mang, kenapa Mang? Ini kan parkiran penuh, saya juga sendirian keteteran. Mau nggak bantuin saya? Bantuin apa Mang? Ini parkir, tapi kamu khususnya satu, itu kios cakwe. Emang nggak apa-apa nih Mang? Apa namanya parkiran saya ambil. Jadi nggak enak ini Mang, saya pendatang kok ambil parkiran. Kan ada warga-warga lain yang dia harus diajak kan. Gak apa-apa. Yang penting kamu jujur, saling bantu. Selesai parkir kamu nyapu-nyapu. Siap Mang. Kalau boleh buat saya Mang. Malah saya banyak-banyak terima kasih sama Mang. Ya udah, mulai besok ya. Iya. Ya, besok paginya itu sebelum biasanya kan kelenteng mulai ramai jam 6. Jam 5 saya udah ke kelenteng. Sebelum bantuin ke parkiran, saya bantuin ke kelenteng. Biasalah, moles-moles gitu. Setengah 6 mamang yang parkir itu datang nyariin saya. Wir, sini. Ini sapu dulu. Siap Mang. Ntar dulu ya. Ini nanggung. Ya. Ya, kita udah di kelenteng, kita udah kelar, kita sapu. Nyapu. Nah, bos cakwe datang. Nanyain saya, kamu siapa? Maaf bos, saya disuruh mamang itu, suruh bantuin, suruh parkirin ini. Mamang yang mana? Itu tukang parkir. Oh, mamang yang tukang parkir dipanggil. Mang, ini siapanya kamu? Maaf bos, ini pendatang. Kasihan gak ada kerjaan, ada istri. Jadi saya tugasin tukang parkir aja. Dia aman gak? Tukang nyolong gak? Ringan tangan gak? Insya Allah ringan tangan. Sering bantu-bantu soalnya di dalam kelenteng. Ya udah, boleh. Nah, sehari 2 hari kita bantuin tuh parkir. Alhamdulillah duitnya banyak itu, kita bagi kan. Enggak saya kantongin sendiri kan, ada mamang, ada pengurus kelenteng. Di situ kita bagi. Engkau itu lihat saya, oh ini anak rajin banget gitu. Itu engkau ngomong sama mamang, Mang, ini si Jabir saya boleh ambil nggak? Ambil gimana engkau? Enggak, bantuin saya, soalnya kan karyawan saya pulang 1. Mamang itu kaget, kok pulang? Padahal kemarin ada kok. Nggak tahu tuh mendadak. Ya kata mamang itu, ya udah ntar saya tanyain si Jabir. Wir, sini, kamu besok bantuin engkau ini ya. Bantuin apa Mang? Tadi kan kemarin udah ngomong parkiran, sekarang kok bantuin cakwe? Saya kan belum pengalaman. Ya udah, kamu bantuin angkat-angkat dulu, beres-beres dulu. Ya udah, kalau sama mamang boleh, sama engkau boleh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya ada penghasilan untuk anak, untuk istri saya, nyari kontrakan.
Sehari saya bagian beres-beres, bagian apa, nyuci-nyuci perabotan. Kedua hari saya bagian apa, goreng. Ketiga harinya saya ditarik ke belakang, saya disuruh bikin adonan. Saya kaget lah, bos, kok saya bikin adonan? Saya kan anak baru. Nggak apa-apa, soalnya belum ada yang bisa bikin adonan. Saya belum bisa bos, tapi ajarin ya. Ya udah ajarin. Nah, sebelum ajarin kan engkonya itu kan apa, nyontoin dulu kan, nyontoin. Ini caranya kalau satu ember gede, ember untuk bak mandi itu tepungnya 3/4 karung, gulanya 1 kilo, apa bumbu kembang kuenya 1 kilo. Oh ya gitu ya bos, bawang. Ya bos, bismillah aja bisa. Nah, saya belajar. Alhamdulillah bisa itu. Nah, itu bisa. Ya udah, seterusnya kamu jadi apa? Tukang olah cakwe. Ya bos. Nah, hari ketiganya saya bantu-bantu di adonan. Bos keteteran. Saya dipanggil. Wir, sini Wir. Kamu ntar setengah hari bikin adonan 5 ember dulu. Setelah itu kamu lari ke depan bantuin. Kenapa bos? Emang yang lain kemana? Ada satu lagi nggak masuk. Kok dua hari sekali kok karyawan pada berkurang? Kenapa bos? Nggak tahu tuh. Nah, ya udah bos. Saya bikin adonan dulu ya. Nyetok dulu adonan itu. Nah, adonan itu udah saya stok 5 ember. Saya bawa ke depan kan. Habis bawa ke depan, saya olah. Saya olah itu 5 ember itu habis adonannya. Saya bikin lagi. Sama engkau kan. Engkau sambil pulang sambil mandi mungkin. Saya bikin banyak lagi 6 ember. Nah, engkau ke dagangan. Sebelum ke dagangan dia pesan ke saya. Wir, itu kopi yang di atas yang diminum ya. Saya bilang sama bos, walaupun saya dibayar 10 juta suruh ngopi, saya nggak mau bos. Saya nggak mau anti kopi. Oh ya udah. Saya adonan saya udah nyetok tuh, saya bawa ke depan. Mungkin yang yang bagian masak itu pulang mau mandi. Dia kan tukang berat kopi kan. Dia minum kopi itu. Minum kopi itu dia minum. Nah, dia balik itu belum kejadian itu bang. Nah, besok kejadian. Biasalah, kegiatan biasa. Saya bikin adonan. Nah, saya nyetok dulu kan bang 7 ember. Saya bantuin depan. Saya goreng. Itu jam 10 lewat lah bang. Selang ada api tuh di selang. Kan spontan saya bang, namanya ada api deket gas. Saya tendang itu, jebret. Itu kan kompor cakwe kan ada kakinya. Itu gas mental ke kaki. Jelas penggorengan kan jatuh. Nah, kena teman saya yang minum kopi itu. Oh, okay. Itu. Nah, pikiran saya udah kacau. Wah, mampus ini saya. Ini urusan polisi nih saya. Kata bos, tenang. Udah beresin. Hari ini kita nggak dagang. Udah. Itu kita bawa. Itu korban, ngeri bang. Kayak Ini kulit. Jadi kulit mati, mempung. Iya. Air semua nih bang. Kita bawa. Ngeri banget tuh bang. Kita bawa ke rumah sakit. Saya tanya sama bos, maafin saya ya bos, urusannya jangan di polisi dulu bos, saya soalnya baru di sini. Kata bosnya, tenang aja, ini bukan salah kamu kok, salah dia. Kenapa dia minum kopi di atas, yang di atas bupet itu? Emang diminum sama dia kan tukang kopi. Kita urus.
sehari 2 hari kita gak dagang itu bang. Kita urus yang kena minyak itu bang. Habis kita urus, itu orang Tasik. Kita telepon keluarganya, bos telepon keluarga. Ini bahasa Kerawang lah, saya nggak tahu lah bahasa Sunda. Ya, intinya ini anak musibah, saya pulangin dan saya kasih uang musibah lah. Ya dah. Itu kan jelas karyawannya berkurang lagi 3. Nah bos itu nyari lagi, dapat orang Cianjur. Nah itu orang Cianjur katanya pengalaman di bagian goreng-gorengan, dites sama bos, ternyata masih belum bisa. Udah karena kekurangan karyawan, bos maksain, ya udah terima. Itu saya kerja di Starkway hampir 2 minggu kan. Nah 3 hari menjelang Imlek, itu kan orang Cina ngadain Imlek. Itu 3 hari menjelang itu bos ngomong, kita kapan-kapan mau ke daerah Jawa nih, mau dagang, ada acara Cina. Daerah mana bos? Ntar sebelum berangkat saya kumpulin lagi. Udah itu kita nggak pikiran mau kemana gitu kan. Nah pas malam minggu, mau kita kan berangkat malam minggu, Imlek kan malam Senin. Bos ngumpulin, ini kita kan mau dagang daerah Malang, posisinya enak banget kata bos, di Gunung Kawi. Gunung Kawi, dalam batin saya Gunung Kawi kan bukannya tempat ritual masal pesugihan. Saya kan nggak pikiran negatif kan. Ya udahlah, berapa hari bos? Mungkin sebulan di sana. Lama amat bos. Terus kita tinggal di mana? Nyari kontrakan. Iya nyari kontrakan. Ya udah, kata anak-anak setelah bos aja. Minggu sorenya itu, Sabtu sorenya, bos udah sibuk tuh nelponin temen-temennya yang punya mobil truk untuk angkutin barang kan. Ada kendaraan nggak? Kita mau ke daerah Malang ini, mau dagang di Gunung Kawi ini kita. Kata temennya, ngapain sih lu dagang di Gunung Kawi? Mau ngapain? Nah itu bos bilang, biasalah nyari-nyari. Itu kalau teman-teman kan nyari-nyari dalam arti kan anak muda kan cari cewek kan. Itu kalau saya ya mungkin bos mau nyari lagi gitu kan. Nah itu deal tuh truknya, nggak tahu harganya berapa, saya kurang tahu. Bos itu datangin kita berlima. Ntar setengah 3 kita berangkat ya. Kok mendadak amat bos, bukannya pagi? Enggak, soalnya kan enak kalau malam berangkat, sepi. Terus ini perabotan gimana? Ya udah perabotan cuci semuanya. Ya kita cuci, kita bawa etalase, kita bawa kompor, bawa ember, bawa tetek bengek lah. Jam 2:15 itu truk udah datang. Nah kita masukin lah perabotan. Jam 3 kita makan, jam 3 lewat kita berangkat. Masuk tol Semarang, itu posisi truk, itu kan truk ada berapa sekat tuh kan. Ini kan sopir sebelah kanan, bos sebelah kanannya sopir, ini belakang untuk karyawan. Itu pas truk muat 7 orang. Posisi malam kan nggak ada polisi. Nah kita berangkat itu, posisi pertama aman bang, masuk 4:30. Aneh, ini posisi sebelah kiri kok tiba-tiba ke kanan. Temen kan asik main handphone, main game. Saya yang fokus, saya tepuk sopir banting setir. Mang kenapa mang? Itu ada yang lewat. Mana mang, nggak ada yang lewat.
Yang lain juga nggak lihat, cuma supir doang yang lihat. Itu apa? Putih-putih lewat blebet. Makanya emang langsung ngambil ke kanan. Nah, tiba itu kan macet. Mobil patroli datang. Kita diinterogasi. Kita ditahan 2 hari di daerah Semarangan lah. 2 hari ditahan, ditanyain peristiwanya itu. Nah, itu yang ke Polsek itu bos doang. Nah akhirnya 2 hari itu kita dilepaskan. Jadi kita malam Imlek kan nggak jadi. Gitu. Setelah itu kita jalan sampai lokasi. Saya kaget, oh Gunung Kawi banyak yang dagang. Nggak cuma dagang itu, ada dagang pakaian, dagang sembako, dagang terek bengek lah. Ya, saya pikir kan, oh mungkin ini Imlekan, nyari rezeki dia mungkin. Ya ada, kita turunin di salah satu kios. Itu kios gede banget, tapi belum dipanjerin sama bos. Kata bos, ini posisi kita dagang. Tapi sebelum kita nyari tempat tinggal. Kamu kan berlima, jadiin satu tempat ya. Nah, saya mau nyari dua kamar lagi. Untuk siapa bos? Satu untuk gudang, satu untuk saya. Gudang, kan gudang udah ada nih bos. Adalah gudang. Gudang apa lagi sih bos? Nah, kamu karyawan nggak tahu. Nah, kita cari bareng-bareng. Dapatlah satu rumah dikontrakin. Pas itu 3 ruangan, buat 3 ruangan. Posisi kamar karyawan itu di belakang. Gudang yang bos yang itu di samping kamar karyawan. Ya udah. Tapi kata bos, ingat di kamar nggak boleh ada yang masuk kecuali saya. Kenapa bos? Ini untuk alat-alat saya. Oh ya udah bos. Nah kita beres-bereskan kontrakan. Habis beres kontrakan kita bikin ruko kecil gitu kan. Kita beresin. Udah kita saking capeknya kan istirahat dulu. Ya udah istirahat dulu dah. Besok paginya kita mulai mulai kegiatan bikin adonan. Itu mulai start awal jam 10 pagi. Nah bos kan bingung ngaturnya. Ya udah Jawir bagian belakang aja, dibantuin sama si Aldi yang bagian bawain. Ntar yang masak bagian si A, B. Ya setelah itu kita kegiatan biasanya. Hari kedua ada kejadian ganjil bos. Nih saya bikin adonan kan. Hari kedua bikin adonan nggak jadi apa-apa. Hari ketiganya saya udah bikin itu kan nyetok, sistemnya nyetok, jadi kan biar nggak bolak-balik. Saya udah bikin adonan ketiga, bikin adonan keempat. Saya kan biasanya bikin adonan 1 tangan. Saya masukin kan, kok ada uget-uget. Ada uget-uget tuh. Saya kan curiga, bang. Ya udah saya masukin 2 tangan. Saya angkat, innalillahi, ulet. Saya lempar semua, termasuk ember-embernya. Ember-embernya saya lempar. Teman saya kaget, si Aldi. Kenapa lu? Enggak, gua kepleset. Oh, ya udah mandiin gua nih, buangin. Nah, dibuangin tuh sama Aldi, dibersihin. Habis dibersihin, Aldi pamitan. Wir, saya mau ke dagangan dulu, bantuin. Ya udah, itu kan udah adonan udah jadi 2. Jadi saya lanjutin adonan. Ternyata adonan yang ketiga keempat gitu lagi bang. Saya istighfar, ya Allah, ini apa ini bertandanya? Ya udah, saya sambil istighfar, sambil ngerokok, sambil ngeteh lah gitu. Bismillah. Adonan berikutnya, alhamdulillah bang, lancar. Nah itu kan kita nyetok
11 ember itu sampai jam 10 malam batasnya kan. Jam 10 malam kita bikin adonan lagi jam 7 ember, jam 7 sampai jam 3. Nah, saking capeknya kan bang, saya istirahat dulu. Pas istirahat engkau ke kontrakan, Wir, saya mau ke atas dulu, mau ke gunung dulu, mau lihat baju-baju. Bos nitip ya bos, jaket ya kalau ada. Nah, bos ke atas, saya main ke dagangan, bantuin. Nah, dari atas, dari gunung itu bos bawa kayak sistem apa namanya, sate itu. Sate, tapi satenya kayak sate gede-gede itu, kayak kikil. Kata bos saya, ini mau nggak sate? Saya nanya, sate apa? Sate B2. Oh, saya nggak mau bos. Saya pantangan B2 itu teman-teman saya makan 4 orang itu. Ada 15 tusuk lah. Ya udah, saya jembalin jajanan cakwe lah. Udah 4:30 kan kedengar ajan kan. Udah kita beres-beres. Hari keempatnya seperti biasa, pagi kita bikin stok dulu 11 ember. Nah, ketiga ember itu kejadian lagi bang. Kita masukin biasa adonan. Nah, ada yang nyangkut bang, ada yang nyangkut. Saya ke atasin kayak tangan, tapi berbentuk cakwe mateng itu bang. Cakwe mateng. Ya Allah ya Gusti, saking kagetnya itu bang, saya lari. Nah, posisinya ada Aldi. Dia nanya, lu kenapa? Enggak, gua ke belakang. Oh, ya udah. Gua ke dagangan dulu. Ya udah. Ntar bantuin gua angkatin ke dagangan ya. Ya. Nah, setelah itu kejadian, saya beresin tuh. Sambil istighfar juga. Ya Allah, bertanda apa lagi ini? Tanda apa lagi? Udah saya cuci ember ke 5, 6, selanjutnya aman. Itu ada karyawan baru, yang 2 orang itu kan baru tuh bang. Emang orangnya agak songong. Dia berani buka kamar bos yang pantangan itu. Pantangan. Saya tepuk kan, ngapain lu? Enggak, gue disuruh bos suruh ngambil nih. Bos kan ngelarang kita masuk, ngapain lu masuk? Enggak bos, suruh ini nih. Gue tanyain bos lu ya, kalau bos ngomong enggak, gue tabok lu. Oh enggak, gue enggak ini. Udah lari ke birit. Nah, kita kegiatan biasa, ngadonin. Abis asar bang, teman kita yang lancang masuk ke kamar, kesiram bang, minyak panas. Minyak panas itu bang, nggak tahu asal mulanya apa. Teman saya yang motong-motongin cakwe mentah, katanya ada yang nyiram, tapi teman saya yang ngeladenin pedagang nggak ada yang ngeliat. Gitu ya, terpaksa kita udah geger kan, udah ngumpul. Bos bilang udah nggak usah itu, kita bawa ke kontrakan daripada polisi datang lagi kan. Udah kita urus. Itu yang terpaksa, saya kan keteteran karena kan karyawan yang ngurusin korban itu kebakar, kena minyak. Ya udah kita serabutan lah adonan goreng. Saya bilang bos kita nutup cepet lah, badan saya remuk. Ya udah kita nutup cepat. Nah, kita nutup jam 2 bang. Jam 2 kita tutup. Kan temen pada mandi. Kalau saya mah biasa mandi terakhir. Enggak sengaja bang. Kita saya lihat bos ke atas berdua ke gunung sama istrinya. Ke gunung kan. Kalau saya pakai kayak gini ketahuan ini. Ya udah saya ganti. Saya pakai kupluk, selimut lah, nyamar. Saya ikutin dari jauh.
Kan banyak orang kan samar-samar. Dia nggak mungkin curiga kan. Samar-samar. Nah di posisi saya, kok ini ke arah makam. Ke arah makam bang. Katanya dia mau beli pakaian. Kenapa ke makam? Kok tiap hari? Jangan-jangan sate yang tiap malam itu bawa dari sini dong. Gitu. Nah saya ikutin. Nah di atas itu di Gunung Kawi itu ada 3 tempat. 1 kuburan makam, kedua kayak tempat sesaji, ketiga itu kayak tempat perjanjian lah. Bos saya itu sama istrinya ke tempat saji dulu gitu. Nah itu bos yang lakinya sama juri kunci itu kan ke tempat perjanjian. Nah saya ngikutin lagi ke itu. Saya nggak ngeh, di belakang saya itu ada pohon. Saya dengar oh. Saya kaget kan, nengok spontan. Rambutnya panjang bang, tinggi gede, matanya mencolok. Spontan sih bang, saya lari, birit. Saya sampai nabrak pengunjung bang. Pengunjung saya tabrak. Ini orang gila ngapain nabrak? Udah amat, gue mau pergi. Udah, saya masuk. Itu kan teman-temannya udah pada tidur bang. Saya tubruk, saya ambil selimut, saya tutup. Lu kenapa lu boh? Wir? Enggak, mungkin gua kena angin nih, beriang nih mendadak nih. Dah, gua tutupan bang. Oh mikir. Sampai ketiduran. Tapi itu nggak tidur banget bang. Setengah tidur lah. Itu badan terasa ada yang nindiin bang. Kita yang nyebut astagfirullahaladzim apa nggak mempan bang. Kita tindiin ya Allah. Itu leganya pas azan subuh baru lega. Ya Allah, ini bertanda apa ini? Kata teman saya tuh, kenapa lu? Nggak tahu kenapa nih badan. Nah habis subuh kan saya sholat tidur sebentar, bikin adonan lagi seperti biasa. Itu korban yang kebakar yang kena minyak itu dipulangin sama bos saya. Jelas karyawannya kan kurang 1 lagi, 4. Nah kita diacak ulang bagian-bagian apa, tetap aja saya yang bagian keteteran. Tapi saya minta perjanjian sama bos. Ini kan saya keteteran bos. Pokoknya batasnya 2:30 saya mau istirahat. Nah bos kan ke atas lagi. Saya makin curiga itu. Itu sebelum ke atas, bos ke juru kunci dulu. Juru kunci. Ternyata bos itu ada perjanjian motong kerbau. Udah potong kerbau itu. Saya kaget. Kerbau selamatan apa lagi nih bos? Itu kerbau anehnya kepalanya nggak dimasak bang. Kepala kerbaunya dibawa ke atas. Yang bawa bukan bos juru kunci. Bawa pertama ke makam dulu. Kedua ke tempat saji. Udah saya lari lagi. Saya nabrak pengunjung. Saya nggak tidur di kontrakan, saya tidur di masjid. Kalau saya jelas tidur di kontrakan mesti saya diganggu lagi bang. Saya tidur di masjid itu sambil sholat zikir lah. Alhamdulillah di masjid itu nggak ada gangguan saya. Saya sampai ketiduran. Nah besok paginya seperti biasa kita kegiatan memasuki maghrib bang. Itu selang gas bocor bang. Itu anak baru kan nggak tahu apa-apa. Udah dia main tendang lagi. Nah di situ kan ada perabotan plastik. Di situ ada plastik, ada gas, cadangan gas 2.
ada minyak. Jelas itu kan kesabar, jadi meledak, dar. Gitu. 5-5-nya itu bang. 5-5-nya maksudnya? Teman saya kan 3 yang kena, istrinya mantan istri bos. Okay. Yang satu tukang warga situ tapi tukang bantu-bantu lah karena kurang orang kan. Bos masih di gunung itu kan, nggak tahu apa-apa, belum dipanggil. Ya udah saya spontan, ada mobil nggak? Kita bawa aja dulu, ntar urusannya bos ntar belakangan. Bawalah itu korban 5. Di rumah sakit ditanyain siapa yang tanggung jawab. Ini bosnya nggak ada, masih di tempat dagangan. Ini ada KTP, ada surat mengenal saya, ini jaminan saya. Nanti bos datang saya ambil. Bos datang, kok bisa kayak gini? Siapa yang ceroboh? Udah kusut kan, polisi datang. Nggak tahu lah polisi sama bos urusan apa. Saya ngurusin ke dagangan, beres-beres. Sambil mikir, apa karena ketahuan ya bos bawa kepala kerbau sama saya sampai kena ini. Untung saya nggak kena ya, kan saya yang ketahuan. Nah sambil beres-beres bos nelpon, Wir ke rumah sakit sebentar, saya mau pulang, mau istirahat. Ya bos. Nah kan tukar shift, kok bos lama banget, dari maghrib sampai jam 3 subuh baru datang. Baru datang kan, apa ini bos mau kena lagi nih? Ya udah kita urus. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman kita yang 5 itu meninggal 2 hari itu. Sekaligus 5. Iya. Berarti itu meledaknya kebakaran. Kebakaran itu. Kayak kalau Jakarta bom meledak duar gitu. Nah, meninggal tuh. Tambah kayak kasus kan. Tambah peraut. Bos ya stres karena ditinggal istrinya. Ditinggal karyawannya. Ya, apalagi dituntut warga karena warganya meninggal kena korban. Kita urus. Saya ngurus yang warganya, bos yang ngurusin 4. Ya, bos panggil saya, Wir, gimana nih Wir kelanjutannya? Saya nggak tahu bos, ini kan punya bos. Ya udah, setelah kamu kan yang ibaratkan udah dipercaya. Ya udah, seminggu bos itu pulang ke Kerawang ngurus jenazah yang 4, saya yang masih di Gunung Kawi ngurus yang 1 ini. Nah seminggu bos datang lagi. Datang ternyata apa bang? Bawa mobil Pajero. Masuk akal nggak? Hilang 5, Pajero datang. Saya tampak kaget. Kan dagangan libur seminggu bang. Iya. Duit dari mana dia? Apa menang togel? Nggak masuk akal kan? Saya udah curiga tuh bang. Nah besok kan hari Senin mulai dagang. Saya kan udah kong-kalingkong sama keluarga saya. Saya udah niat mau keluar ya. Tapi pas ada bos, saudara saya nelpon gitu, pura-pura suruh saya pulang. Ada bos kan, si Jabir ada gak? Toh ada, kenapa? Suruh pulang kok. Ini saudaranya sakit. Kok mendadak amat? Namanya sakit emang ada direncanain. Berapa hari dia pulang? Kurang tahu kok. Ya udah saya dipanggil. Wir, sini. Ada musibah apa lagi sih? Kemarin karyawan saya meninggal di Tedak Bengek. Ini kok sekarang kamu pulang? Nggak tahu kok. Mungkin keluarga saya ada yang sakit apa? Tapi dalam batin saya ini udah perjanjian sama saudara saya biar saya pulang gitu kan. Nah, ya udah. Jam sore habis dagang. Ini itu dagang dalam posisi karyawan baru. Tapi sebelum kamu pulang ajarin dulu anak baru ya, bikin adonan. Siap bos. Udah, kita dagang seperti biasa sampai maghrib. Kan saya udah kemas-kemas tuh. Bisa pulang. Tapi saya gak pulang bos.
saya ke tempat bos yang di Kerawang. Saya mau mau rasa pengat, ingin tahu, saya penasaran kok bisa 5 tumbal, 5 meninggal, Pajero 1. Pulang ke rumah bos. Nah, di rumah bos itu ada adiknya, adik bos yang cowok. Saya panggil yang Koh, saya mau ngambil pakaian. Di mana emangnya? Di kamar. Ambil aja. Tapi kamarnya dikunci. Oh iya, kuncinya di atas. Tapi saya nggak masuk di kamar saya. Di kamar khusus bos saya Angko. Ternyata sebelum dia berangkat seminggu pulangin jenazah, dia ngelakuin ritual lagi di rumahnya. Kalau orang Cina kan pakai hiu doang kan. Ternyata di situ ada telur ayam kampung, ayam hitam, sesajen lainnya. Saya kaget. Ya udah, saya keluar, saya kunci. Koh, saya balik. Udah ambil bajunya. Udah Koh. Terus kamu mau ke Malang kapan? Nggak tahu Koh. Saya udah balik udah kemas itu karena ketakutan. Mas. Saya ke rumah saudara saya yang di Kerawang. Nginep 2 hari di situ. Di rumah saudara saya. Didatengin Bang sama arwah korban kebakaran itu. Dia minta tolong. Saya merinding kan. Udah saking merindingnya, bantal kasur saya jadiin selimut itu Bang. Kasur saya biar gak ketahuan kan selimutnya. Udah jadi selimut itu. Tolong, masih kedengeran Bang. Ya Allah, ini apa lagi? Apa ini korban ini mau dia ngajak saya gitu? Tolonglah, tolong. Saya istighfar. Saudara saya ketok-ketok. Wir, ngapain lu Wir? Kenapa lu? Itu nggak kuncinya, padahal nggak dikunci Bang. Dibuka susah banget ya. Susah. Sampai digedor, sampai digubrak. Lu ngapain celimutan kasur? Enggak Mang, ada yang ganggu saya Mang. Siapa yang ganggu lu? Temen Mang yang jadi korban Mang. Masa sih lu jangan-jangan jadi tumbal lu nggak jadi tumbal, jadi warga Malang yang jadi tumbal lu. Mungkin ya Bang. Ya udah, besok ke Pak Kiai Rukiah. Nah, besok kan ke Pak Kiai. Malamnya saya didatangin Bang sama sosok putih yang ada di kayak makam Gunung Kawi itu. Nyekek saya Bang. Oh, hampir saya mati gitu. Baca istighfar apa enggak. Saya udah teriak keras tapi mamang saya itu nggak kedengeran itu. Berapa jam loh, hampir mati saya. Itu lepas-lepasnya saya nyebutin baca-baca ayat kursi, baru lepas itu. Nah, sampai itu kan capek ketiduran saya. Besok paginya saya cerita lagi sama mamang saya. Mang, saya diganggu. Sorenya diganggu sama korban, malamnya kok diganggu sama sosok genderuwo. Wah, kamu calon tumbal nih. Udah, besok gak usah ikut lagi kau. Kamu gak boleh ikut lagi. Kamu pulang aja ke Jakarta. Kasihan ntar istrimu kalau kamu meninggal sama siapa. Ya Mang, tapi Mang janji ya, habis ini bawa saya ke Pak Kiai. Tenang aja Pak. Ntar habis acara Mamang bawa ke Pak Kiai. Udah, saya di Rukiah. Bener.
ada sosok tinggi gede serem. Dia minta saya ikut. Mamang saya kan berontak. Nah ini pendatang ngapain gak mau ambil? Dia nggak tahu apa-apa. Seharusnya itu bos lu yang ngambil, yang diambil. Itu bos lu yang nikmatin hasilnya, lu yang kena. Udah ruqyah, saya pulang sampai pulang kan namanya Lalang Buana kan. 3 bulan lagi, 3 bulan saya ke Kerawang main lah, bukan kerja, main. Gila bang, itu mantan bos saya. Pajero udah 2, rumah udah bertiga, 3 malah. Istri ganti lagi. Lebih kagetnya lagi, adiknya engkau meninggal. Tragis. Iya. Dia sama seperti teman-teman saya, kesiram, tapi anehnya bukan kakinya, kayak orang mandi bang. Dari atas. Ya, dari atas dia kayak orang mandi itu. Tapi itu sebelum kejadian, kakaknya engkonya itu, mantan bos saya, ngeliat, kenapa nggak nolongin gitu? Ya kan adanya, kenapa nggak ditolongin? Udah meninggal itu kan jelas engkau berdua tuh sama istri barunya. Saya diajak lagi, saya bilang nggak mau bos, saya ada kerjaan. Ntar saya beliin motor. Nggak mau bos, kalau mau beliin motor, mau beliin tanah saya nggak mau. Saya udah kerja di Jakarta, udah enak, di sini udah main saya. Nah, saya kan udah ke mantan bos. Nah, saya kan datang ke Kerawang kan, assalamualaikum. Saya main ke Kelenteng, pamitan. Mang, terima kasih ya Mang, udah ngasih kayak kerjaan. Saya pamit. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Ya Wir, saya juga minta maaf. Nggak ada kamu kok. Ini berantakan banget, nggak ada yang ngurus. Ya mungkin bukan rezeki saya di sini. Ntar kalau ada rezeki saya main lagi di sini. Saya juga pamitan ke Kelenteng. Nah, kan saya datang dengan enak, pulang juga dengan enak. Tuh. Itu ceritanya bang. Berarti tumbal terakhir itu adalah adiknya sendiri. Iya. Adiknya. Tadi saya masih belum masuk lagi yang waktu Mas Jawir nunggu satu korban nih, istrinya. Yang 4 kan diurus sama si bosnya. 4 itu kan karyawan, 3 istri 1. Yang 1 saya ngurusin warga Malang, warga sekitar. Warga sekitar. Karena kita kekurangan personil lah. Itu. Oke. Jadi saya ngurusin warga sekitar. Jadi kan biar tanggapan warga sekitar kan biar nggak lepas tangan gitu. Jadi kan saya ditinggal di situ. Oke. Berarti si bosnya ini dia melakukan pesugihan apa? Mungkin pesugihan kayak kebo-kebo, soalnya itu makhluk bertanduk bang, bertanduk, bertaring gitu. Itu sekaligus minta korban sekaligus. Seharusnya saya kena, warga sekitar yang kena. Itu kebo ireng. Iya, kebo ireng. Untungnya itu kan tiap malam bos bawa sate. Untung saya nggak makan. Kalau makan mungkin saya kena itu bang. Yang sate B2 itu tadi. Iya. Untung saya nggak makan. Saya pikir kan, walaupun saya berandalan, namanya makanan haram saya juga nggak mau. Gitu.
Untung saya nggak makan. Kalau makan udah pindah alam saya ini. Oke. Nah, setelah itu kehidupan si bosnya drastis tuh ya. Drastis. Pajero sampai. Tapi kalau mobil Pajero dua-duanya buat apa dia nggak beli mobil yang lain gitu? Kurang tahu dah. Mungkin dia koleksi gitu. Investasi, kurang tahu saya. Yang anehnya juga gitu. Adanya jadi korban kok didiemin. Dalam arti didorong lah biar nggak kena gitu. Kalau masalah ngurusin pemakaman diurusin, tapi kan kejadiannya itu ngelihat di depan mata kok lagi mandi, kayak mandi kan, padahal itu air panas, bukannya disepak itunya itu biar nggak kejadian kan. Tapi untuk usaha cakwenya tuh rame. Rame bang. Rame banget. Rame. Ya? Itu kalau bukan weekend, kalau weekend tuh tanggal merah lah, sampai 7 kuintal bang. Tepung itu. Kalau Senin sampai Jumat 4 kuintal. Itu per hari. Kalau hari Sabtu, Minggu, hari tanggal merah itu pemasukan 20 juta. Untungnya 20 juta bang. Gila. Iya. Berarti itu banyak banget. Banyak banget bang. Pokoknya ya kayak ngantri sembako lah bang. Orang ngantri sembako. Nih kita beli pagi nih, siangnya beli lagi. Gitu. Emaknya beli, bapaknya beli. Oke. Kata untuk ini ada belum punya anak? Belum. Karena apa yang kita tanya-tanya ke sekitar rumahnya, tiap itu ganti istri bang. Ganti istri itu dalam arti berarti ini bisa jadi kemungkinan istrinya ini udah istri yang keberapa gitu, dijadikan tumbal terus. Ya, kalau ganti istri bukan cerai itu bang, karena meninggal. Gitu. Anehnya keluarga istrinya nggak nuntut. Apa dia udah kebagian hartanya, orang tahu kan? Gitu. Jadi yang saya dengar warga-warga pindah ke tempat, kalau saya kan ke Gunung Kawi ganti istri, tempat ini ganti istri gitu. Dalam arti doyan kawin lah, doyan nikah. Tapi mesti di Gunung Kawi semuanya dilakukan? Enggak, beda-beda. Tapi saya yang ngalamin di Gunung Kawinya. Oke. Soalnya kan saya di Cakwe baru sebulan lah saya kerjanya. Karena kejadian itu saya mundur. Gitu. Jadi buat melariskan dagangan atau jualan usaha cakwenya ini ya. Dia melakukan pesugihan Kebo Ireng itu tadi. Berarti memang yang di persembahannya ini menggunakan kepala kerbau hitam itu tadi. Iya. Gila ya. Nyawa udah berapa yang melayang? Mungkin. Sejak saya jadi karyawan hampir lah. Yang meninggal aja 5. Yang kebakar 7. Bukan kebakar sih, kesiram air panas karyawannya. Yang kakinya itu 7. Mungkin sebelum saya kerja apa sesudah saya kerja mungkin adalah puluhan korban gitu. Alhamdulillahnya Mas Jawir langsung sadar ya dan cepat keluar dari situ. Oke. Mas Jawir, tapi sekarang Mas Jawir kerjanya alhamdulillah saya ikut serabutan lah. Nggak jualan cakwe juga. Saya trauma. Jangankan jualan, makan aja saya udah nek. Ingat cari itu. Peruntungan mungkin ke Gunung Kawi nggak pernah coba juga. Amit-amit. Canda ya. Mas Jawir. Oke, dari sini Mas Jawir ada yang perlu disampaikan lagi atau pesan-pesannya ke penonton, silahkan. Ya, pesan saya, walaupun rezeki kita sekecil apapun, bersyukurinlah. Syukur itu lebih nikmat, lebih indah daripada kita punya harta tapi bukan hasil keringat kita sendiri. Oke, Mas Jawir, terima kasih buat waktunya. Oke, JPackers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker
bersama narasumber kita, Mas Jawir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan atau menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Mas Jawir, terima kasih Sama-sama. buat waktunya. Ini namanya Mas Jawir itu hanya panggilan aja ya? Panggilan. Berarti Jawir itu bukannya Mas Jawa gitu ya kali ya? Bukan. Apa? Karena kan tongkrongan kita kan sering bercanda, kuping saya dijewer-jewer. Jadi Jawir. Oh, Tuh bukan dijawir. di Jawir itu, bukan jengger. Bukan. Oh, oke, paham saya sekarang. Kira saya Jawir itu apa, ini julukan orang manggil orang Jawa atau Bukan. gimana gitu ya? Karena sering nongkrong kan bercanda-candaan. Candaan ya. Oh, dijawir aja tuh kupingnya. Oke, Mas Jawir, terima kasih dan Oke. sampai jumpa. Sampai jumpa.